Halo teman-teman, halo semuanya. Bagaimana kabarnya, brother-brother? Semoga pada sehat selalu ya, teman-teman ya. Itu selalu yang menjadi doa kita, biar pada sehat sehat-sehatnya, dilancarkan segala aktivitasnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin amin amin. Ketemu lagi teman-teman ya dengan saya di Rayu di Channel. Channel ini membahas seputar dunia otomotif. Jadi buat teman-teman yang kepengen belajar, yang barangkali tertarik dunia otomotif, yang masih pemula ya, masih awam, teman-teman boleh mengikuti video-video di channel YouTube saya. Kita di sini bukan menggurui, mengajari ya, tapi kita adalah saling berbagi ya, ilmu saya untuk saya bagikan dengan teman-teman semuanya, dengan harapan pastinya bisa menjadi manfaat ya. Nah, jadi di kesempatan kali ini teman-teman, saya mau bahas ya, bagaimana caranya kita mau memasang relay untuk dinamo starter. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi begini teman-teman, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Biasanya mobil-mobil lama itu ya tahun 90-an, bahkan ada ya 98 ya, kurang lebih lah di bawah 2000 itu ya. Itu kan terkadang dinamo starter sudah mulai ini ya. Sudah mulai lemes, atau bisa juga berkemungkinan kalau mobil-mobil yang sudah tua ya, tahun-tahun lama, itu kabel-kabel bodi maupun kabel kontak itu sudah kurang baik ya teman-teman ya. Itu sebabnya kadang dinamo starter ini tidak mau berfungsi dengan baik ya, jadi tidak bisa memutar engine mesin. Jadi saat di starter itu kadang bisa kadang nggak bisa, artinya kadang bisa kadang nggak bisa itu ini ya, ada kendala di seputar kelistrikan gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman ikuti aja video ini. Saya akan jelaskan secara detail ya, bagaimana cara kita memasang relay klakson. Tapi di sini saya praktekin ya, praktekin di bawah begini aja ya. Kalau teman-teman mau lihat wiring diagramnya ya, jalur skema jalur kabelnya untuk pasang relay dinamo starter atau untuk listrik yang lain sudah saya bahas di konten saya ya. Jadi teman-teman silakan aja kalau mau menonton, melihat untuk menambah-nambah lagi ilmu ya. Oh, jadi teman-teman simak aja sampai selesai ya. Saya sarankan sih jangan di skip ya, supaya teman-teman paham. Karena saya akan jelaskan agak lebih detail ya, supaya teman-teman betul-betul paham apa yang mau saya sampaikan di video kali ini. Ingat bahwa kalau kelistrikan itu tidak boleh sembarangan ya, harus kita paham. Karena kelistrikan itu bisa bahaya dong kalau kita asal-asalan ya. Jadi simak aja. Oke, nah sekarang sebelum kita lanjut, teman-teman yang menonton yang baru pertama kali bergabung, saya ucapkan selamat datang ya. Salam kenal dari saya, Rayu di Channel. Jangan lupa teman-teman untuk bantu-bantu subscribe ya. Jadi tolong bantu subscribe, dan jangan lupa juga hidupkan notifikasinya ya. Boleh di share juga kalau video ini bisa menjadi rekomendasi ya. Oke teman-teman, kita tidak usah berlama-lama, jadi saya langsung mulai saja ya. Nah sekarang teman-teman perhatikan ya, saya akan kasih lihat dulu jalur originalnya ya, jalur asli bawaan pabrik ya. Jadi seumpamanya memang mobil kita itu untuk dinamo starter tidak dibekali relay ya, maksudnya ya. Jadi dalam tanda kutip ya, sudah dia setrum itu langsung tidak pakai relay, karena memang ada juga mobil sudah dibekali dengan relay ya. Jadi sudah asli bawaan pabrik ada. Nah, jadi kalau untuk melihat jalur orisinilnya, jalur aslinya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, perhatikan ya teman-teman ya. Kalau di mobil kita itu kan dinamo starter ya, coba perhatikan. Nah, saya deketin ya. Oke, jadi di belakang solenoid switch ini ya, di sini pasti ada dua kabel, selalu dua kabel rata-rata ya, dua kabel. Yang satu kan kabelnya kabel besar, nih yang ini ya. Nah, kabel besar ini dijepit pakai mur 12 ini ya. Ini tuh langsung ke aki positif. Oke, coba kita lihat ya. Nah, jalurnya ya. Nah, ini dia masuk langsung ke, kita lihat. Nah, masuk langsung ke plus ya, plus aki. Ini selalu seperti ini ya. Mau mobil teman-teman merek apa selalu seperti ini ya, kecuali kalau mobil Eropa mungkin ada sedikit perbedaan, tapi rata-rata seperti ini. Jadi saya ulangi ya, dari sini
ya. Solenoid ini ya, dia akan kabel gede ini langsung menuju ke aki plus ya, tanpa melalui fuse. Jadi setrum langsung. Jadi sekalipun kita mematikan kunci kontak di mobil kita ya, off gitu ya, maka listrik ke sini akan tetap nyambung ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu yang pertama sudah paham ya. Nanti kalau teman-teman punya tes pen DC bisa dites langsung di sini, pasti arusnya plus langsung. Oke, kemudian satu lagi ini kan ada yang kecil nih. Nah, ini itu dia langsung masuk ke namanya kunci kontak. Nih ya. Nih. Nah, jadi untuk jalur originalnya dulu ya, tanpa pakai relay ya. Jadi kabel ini nanti akan dikonekin oleh namanya setrum dari kunci kontak. Jadi waktu kunci kontak posisi on starter, maka di sini akan mengeluarkan arus plus. Barulah setelah itu dinamo starter ini akan bekerja. Jadi ini langsung ke kunci kontak ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, satu lagi kan ada kabel ground. Nah, tapi saya pasang begini karena ini kan tidak nempel di mobil. Kalau sudah nempel di mesin mobil, maka ground itu sudah dapat dari aki, dijepit langsung ke mesin kan, satu lagi ke bodi. Untuk jadi ground buat bodi untuk pemakaian lampu ya. Oke, nah sekarang yang ini satu ya, langsung dia masuk ke min aki. Nah sekarang saya akan coba dulu hidupkan dinamo starter ini tanpa menggunakan relay ya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke teman-teman, sekarang perhatikan ya, berarti ini saya akan konekkan ke aki plus, sama aja ya seperti ke kunci kontak ya. Perhatikan ya, dinamo starter ini saya akan adu ke aki positif ya. Perhatikan dinamo starter. Oke ya, ini seolah-olah kita starter ya, starter on. Oke, saya tempel ya. Nah, maju dan berputar ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dia muter, dia maju, muter untuk ketemu dengan namanya flywheel ya. Gigi bendik itu akan ketemu flywheel, kemudian mesin akan berputar. Oke, sekarang kita akan masuk pada inti ya, inti daripada video ini ya, dimana kita akan memasang relay untuk dinamo starter ya. Jadi seperti ini caranya teman-teman ya. Kita cari relay ya, kaki di sini ada terminal ya, 1 2 3 4 5, ada yang 4 ya, sama aja, mau 5 mau 4 sama aja. Sekarang teman-teman perhatikan ya, di balik sini tuh kan ada angka-angka ya. Yang ini satu angkanya 85 ya, ini. Nah, satu lagi di sini angkanya 87. Satu lagi di sini angkanya 86. Satu lagi di sini angka 30 ya. Yang tengah ini 87. Jadi yang tengah ini 2 untuk output. Oke, sekarang kita sambung kabelnya ya. Jadi teman-teman, kalau ini diikuti aja caranya, nanti teman-teman bisa masang sendiri ya. Jadi nggak usah khawatir ya teman-teman. Yang penting kita paham, jangan dihafal. Selalu saya bilang jangan dihafal ya, tapi dimengerti ya, itu rahasianya. Jadi kalau teman-teman mengerti, suatu waktu mau pasang lagi di tempat yang lain udah paham ya kan. Tapi kalau menghafal nanti lupa ya kan, repot. Oke ya teman-teman ya, jadi kita akan menyambung kabelnya sekarang ya. Nah sekarang kita akan sambung dulu yang pertama. Kita cari di sini yang 30 ya, angka 30 ya. Kita masukin terminalnya. Oke ya. Nah ini itu langsung ke aki plus, kita hubungkan ke sini. Hanya teman-teman sebaiknya menggunakan sikring ya, 30 ampere, fuse 30 ampere. Jadi lewati fuse baru ke sini ya. Tapi karena saya tidak ada contoh fuse, jadi saya langsung ya. Jadi 30 kita sambung ke aki plus, saya langsung sambung ya. Jadi nanti teman-teman bisa nanti rapi mengerjakannya, jangan sampai nanti ini nyentuh ke ground, nggak boleh. Sudah ya, kita sambung plus, sip. Nah lalu kita cari lagi di sini angka 85. Nah, kita cari angka 85 ya. Nah,
kita sambung nih 85 ya. Ini 85 yang sebelah sini, sini 86. Sambung sini ya 85. Nah, ini kita hubungkan langsung ke min. Nah, kalau di dinamo starter teman-teman nggak usah langsung ke sini sebab kejauhan kan. Jepit aja langsung di situ no. Kalau misalnya pemasangan relaynya dekat dinamo starter, groundnya ambil ke sana aja ya, plusnya bisa ambil di sana juga tuh, yang plus di dinamo starter. Tapi kalau pemasangan di aki ya, teman-teman boleh pasang ini langsung ke aki min, lebih bagus. Paham ya teman-teman ya? Oke, ini kita 85 kita jepit di, kita kasih dia min. Sudah ya. Oke, baru setelah itu yang angka 87 ya. Ini kan 30 sudah, 85 sudah. Nah, 87 itu yang masuk ke solenoid sana ya. Jadi ini nih yang dinamo starter kita putus tes, atau mau dari sana boleh ya. Nanti yang ke sana itu kita hubungkan dia masuk ke angka 87 ini ya. Jadi kalau relaynya itu misalnya satu kaki, satu kaki. Jadi kalau kita sambung ke 87 ya. Jadi ini output. Jadi ceritanya sudah kita putus dong. Masih sisakan satu lagi untuk yang tadi kunci kontak ya tadi ya. Nah, ini kita sambung ke angka 87. Ya, nah kan ini sisa satu lagi kan tadi dari kunci kontak ya, yang kesini kita putus. Nah, kita sambung itu langsung masuk ke sini. Jadi yang 86-nya katakanlah kan ini kunci kontaknya ya. Nah, katakan ini kunci kontak ya, saya kasih arus plus. Nah, sekarang berarti saat kunci kontak on ini kan harus keluar arus plus kan ya. Nah, sekarang berarti arus plusnya itu akan menyentuh di 86. Sekarang kita akan lihat reaksi untuk dinamo starter ya, apakah sudah bekerja atau belum. Kita geser dulu kameranya. Nah, teman-teman perhatikan ya. Kita deketin aja ke sini supaya bisa lebih jelas ya. Nah, ini saat kita starter maka arus listrik akan masuk ke sini ke angka 86. Setelah itu dinamo starter ini akan bekerja ya. Kita langsung praktek ya. Anggap kita starter. Oke, starter mulai ya. Betul ya. Perhatikan. Sekali lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Pasti sudah paham dong sampai di sini ya. Nah, jadi begitulah cara kita menyambung relay untuk dinamo starter. Nah, sekarang teman-teman sudah paham caranya. Yang terakhir saya mau kasih tips ya buat teman-teman ya. Pada saat memasang relay untuk dinamo starter, pilih relay yang bagus ya. Ini kan mereknya Bosch. Ini cukup bagus. Satu lagi merek Hella itu cukup bagus ya. Terus pakai soket di bawah tuh kan ada tuh yang kuning. Terus pilih kabel yang bagus, karena kalau kabel bawaan itu biasanya kurang bagus, kita ganti aja kabel yang bagus. Terus ini tempatkan ya di tempat yang jangan sampai kena air ya, supaya bisa bertahan awet. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Itu aja yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Saya rasa teman-teman sudah paham ya, sudah paham apa yang saya jelaskan di video kali ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Teman-teman jangan lupa bantu subscribe ya. Salam sukses buat kita semuanya teman-teman. Sampai jumpa di video akan datang di waktu dan kesempatan yang lain. God bless.